Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto. Kali ini saya berada di Embung Senja ya. Ini di Embung Senja, Sendari, Tirto Adi, Melati, Seman, Yogyakarta, dalam rangka ingin berbagi informasi kembali tentang proyek Jalan Tol Jogja Mbawen. Namun sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan monggo nanti untuk bisa share, like, dan komen. Dan alhamdulillah tadi malam di Kelurahan Tirto Adi sudah dilaksanakan sosialisasi oleh PT Adikarya Tbk kepada Lurah Tirto Adi dan tokoh masyarakat di Tirto Adi, dan dirawuhi oleh Bapak Panewu Melati dalam rangka bahwa besok di Tirto Adi ini, tepatnya di sebelah timur jalan di Embung Senja ini, akan dibangun Direksi Kit atau bisa dibilang kantor operasional proyek Jalan Tol Jogja Mbawen. Jadi besok di sebelah timur jalan di Embung Senja ini akan dibangun Direksi Kit, dan alhamdulillah tadi malam sudah disepakati, dan insya Allah dalam waktu dekat sekitar bulan Maret proyek Jalan Tol Jogja Mbawen ini akan segera dimulai. Untuk itu monggo nanti kita simak penjelasan dari PT Adikarya, dan nanti juga saya akan keliling di lokasi yang akan dibangun kantor Direksi Kit PT Adikarya Tbk. Oke, monggo teman-teman sekalian. Jadi ini saya akan menunjukkan bahwa besok di sebelah timur jalan ini di perkebunan bambu ya, tempat konservasi bambu di Sendari ini, besok akan dibangun Direksi Kit untuk PT Adikarya Tbk pada proyek pembangunan Jalan Tol Jogja Mbawen. Ini merupakan tanah kas desa Tirto Adi, Kapanewon, Melati, Sleman, Yogyakarta. Jadi seluas 11.000 meter persegi. Jadi nanti Direksi Kitnya itu sangat luas sekali di rerimbunan bambu-bambu ini. Jadi tadi malam sudah disepakati, kemudian akan segera dilaksanakan base camp atau kantor operasional PT Adikarya Tbk untuk proyek Jalan Tol. Jadi di sini Embung Senjanya di sini ya. Ini persis di sebelah timurnya, nanti termasuk di sebelah selatan sungai ini, dan sebelah timurnya juga masih termasuk ini di bambu-bambu ini. Jadi ini saya akan coba keliling ke lokasi keseluruhan daripada tanah kas desa yang nantinya akan dibangun Direksi Kit. Jadi ini kalau tadi Embung Senjanya di sini, ini pas ada ibu-ibu yang sedang senam, maka nanti di sebelah timurnya ini akan dibangun base camp atau Direksi Kit dari PT Adikarya Tbk. Semoga nantinya pelaksanaan pekerjaan proyek Jalan Tol ini dapat berjalan dengan lancar, aman begitu ya, sehingga dengan dibangunnya Direksi Kit ini
nantinya pelaksanaan proyek Jalan Tol Jogja Mbawen itu akan segera dimulai. Ini ada peternakan warga, ini tidak terkena. Yang terkena itu besok adalah yang merupakan tanah kas desa dari Kelurahan Tirtoadi seluas 11.000 meter persegi, dan nanti tanah kas desa ini akan disewa oleh PT Adikarya selama 4 tahun, karena nanti direncanakan proyek Jalan Tol ini selesai dalam waktu 4 tahun. Jadi besok di sini juga ada jembatannya. Jadi akan dibuat jembatan karena direksi kitnya itu berada di sebelah barat sungai ini ya, sungai ini, dan di sebelah timur juga ada. Oke, ini sekelas informasi, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan proses pembangunan direksi KIT PT Adikarya ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Oke. Kepada kami, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Arifin M. Laus selaku Penayu, Bapak Wawan Heriawan SIP MSI selaku Penayu Wonono, Bapak Marianto selaku Kelurahan, Bapak Lurah Tirtoadi, Bapak Murajiono MPD selaku Ketua BPK, seluruh pamong dan seluruh tokoh masyarakat dari Pedukuhan Janturan dan Sendari. Saya ucapkan pada malam hari ini terima kasih yang sebesar-besarnya penghargaan bagi kami para saudara-saudara semuanya Kersorawuh di tempat ini. Saya mewakili dari PT Adikarya TPK untuk mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan juga dukungannya terhadap proyek pemerintah ya untuk PSN untuk pembangunan Tol Jogja Mbawen sesi pertama. Adapun kehadiran kami di sini adalah atas kesepakatan bersama kami dengan para pamong dari kelurahan untuk mengadakan sosialisasi tempat untuk kami mendirikan base camp atau direksi kit dari PT Adikarya untuk kantor di mana kami mengerjakan di sesi pertama. Kita ada di salah satunya di Desa Tirtoadi ya. Ini saya mewakili kalangan atur dari Bapak PM-nya Adikarya. Saya karena orang Jawa, saya nyuwun sewu ini mewakili beliau untuk mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan dari semua komponen dari pemerintahan Desa Tirtoadi. Kami berharap ke depan kita selalu bisa sinergi, bisa mewujudkan proyek pemerintah di bawah naungan PT Adikarya di sesi pertama dipimpin oleh beliau Bapak Sadaryono Sarjana Teknik, dan saya mohon Bapak Lurah selalu membimbing kami, menjadikan kami ini sebagai partner ya. Kita berharap kita semuanya berpartner, kita semua berharap kita bergandeng tangan mewujudkan proyek pemerintah. Apa yang perlu kita bicarakan, monggo malam ini kita sama-sama berembuk demi sinergitasnya kita dan terwujudnya apa yang menjadi tujuan beliau hadir di sini sebagai wakil dari PT Adikarya. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti mungkin kita bisa sambung dalam diskusi ya Pak Lurah ya. Nanti kita akan lakukan beberapa diskusi untuk terwujudnya sinergitas semuanya dan lancarnya semua kegiatan kita ke depan.
Sekian dari saya, Bianto Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Lurah, Pak Heru, serta Pak Wajisa, serta Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di acara ini. Mohon izin untuk menjelaskan terkait rencana kami untuk pembangunan Direksi KIT. Untuk area Direksi KIT berlokasi di depan, di seberang Embung Senja. Jadi di situ ada dua area yang terpisah, ada sungai di situ. Ya, nanti rencana kami akan melakukan untuk sewa lahan di area tersebut. Ya, ini ada yang sisi depan yang pinggir jalan, dilanjut nanti untuk yang di belakang. Adapun fasilitas rencana kami yang akan kami bangun, ini untuk kondisi saat ini untuk di area bambu, di mana nanti sesuai koordinasi kami dengan Pak Lurah dan tim kemarin, area ini tetap nanti ada beberapa area yang bisa nanti sebagai proteksi di pinggir saluran, sehingga supaya tidak tergerus karena hujan semuanya, dan sebagai penahan tanah serta untuk penghijauan di area kami tetap akan ada beberapa untuk bambu ini kita pertahankan, dan nanti juga untuk tenisnya di lapangan nanti tetap kami mohon petunjuk arahan dari Pak Lurah dan tim nanti gitu Pak. Untuk area yang kami bangun, ya di sini nanti ada masjid, ada fasilitas untuk kantin untuk makan staf, serta nanti kalau ada tamu, terus nanti ada pos security, ada joglo untuk rapat, di mana nanti kalau ada tamu atau rapat desa yang berhubungan dengan pekerjaan kami di lapangan nanti akan dilakukan untuk dirapat di sini. Terus ada ruang QC, ada ruang K3 klinik, serta kantor owner kami, Jasa Marga Jogja Bawen. Terus untuk kantor utama, kantor direksi kami, dan nanti di sini juga sebelah paling tepi berarti sisi selatan ya, Pak. Sisi selatan nanti ada untuk area fabrikasi besi, di mana itu hanya untuk supporting sebagai apa ya, istilahnya gudangnya nanti untuk suplai besi di lapangan. Nanti kalau suplai besi ini sebenarnya ada beberapa area di set, nanti ada beberapa tempat, karena supaya meminimalis mobilitas secara lalu lintas di area di jalan desa sehingga tetap aman. Terus untuk yang di belakang ada ruang karantina, di mana prosedur pembangunan kantor saat ini di masa pandemi harus ada karantina tersendiri. Terus ada ruang kreatif, ada ruang untuk logistik, terus ada area untuk lapangan futsal dan untuk olahraga, terus nanti ada mes untuk karyawan. Gambarannya itu untuk detailnya masuk. Nah ini Pak, untuk secara 3 dimensi, ini untuk bangunan kantor kami utama, di mana untuk nanti tim engineering, tim produksi semuanya berkantor di sini. Terus ini untuk mes staff, terus itu untuk kantin tempat makannya. Kalau yang ini untuk fabrikasi besi. Secara isi dalamnya kurang lebihnya kayak gini. Kalau ini sisi belakang dari kantor, kurang lebihnya ini untuk di bagian tepi yang berdekatan dengan sungai, penghubung dari
jembatan sebagai penghubung. Yang ini secara garis besar. Yang ini semuanya nanti saya sinkronkan terkait nanti rencana kedepannya setelah kontrak kami, pekerjaan kami selesai. Ya, nanti ada beberapa area yang harus kami tinggal, yang nanti akan dikembangkan dari pihak Pak Lurah dan Desa. Nanti monggo Pak Lurah, nanti ada gambaran kayak apa, nanti masukannya gimana. Yang pasti secara landscape semuanya sudah kita siapkan untuk pembuatan ini. Ada beberapa area nanti untuk kecantikan atau untuk kegunaan selanjutnya setelah kita selesai kontrak, nanti akan dikembangkan dari pihak desa. Mungkin gambaran singkat dari kami itu Pak. Matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk existingnya kondisi embung yang sekarang. Jadi ini embung. Nah, ini nanti pengembangan untuk meninjau. Terus di sini nanti juga akan untuk parkir, dan di sini nanti akan untuk penataan seluruh bambu. Nah, ini untuk embung mungkin ke depan. Ini dari tadi existingnya seperti itu, dan ini bangunan-bangunan yang sudah ada. Terus mungkin ini nanti akan kita tambah untuk wahana anak-anak. Terus di sini ini nanti akan menjadi tempat parkir. Terus ya, nah nanti di sini ini akan saya coba nanti untuk ke depan ini untuk menata showroom. Itu nanti bentuknya akan dari bambu, mungkin dari bambu, tapi ini cuma lokasi aja. Ini cuma lokasi di situ. Terus meninjau ini nanti di sini. Terus tempat parkir itu tadi, tempat parkir ini memang nanti akan kita kelola, yang artinya betul-betul kita kelola, karena di mana untuk parkir itu nanti ini adalah masukan distribusi yang cukup besar. Jadi nanti pintu masuk di sini, terus tempat parkir, terus tempat loket karcis, itu loket karcis di sini. Terus pengembangannya nanti akan kita padukan dengan yang digunakan untuk diresikit. Nah, coba untuk diresikit tadi. Nah, ini untuk diresikit tadi dari Pak Daryono sudah menyampaikan, diantaranya nanti yang ditinggal ini masjid, terus ini lapangan futsal ditinggal ya Pak ya, sama ya security, dan itu jembatan. Nah, ini jembatan itu dari Pak Daryono 1, tapi saya minta tambah ini. Jadi kita tambah ini agar nanti ke depan itu pengembangan untuk wisata Embung Senja ini akan bisa dipadukan dengan apa bangunan-bangunan ini yang bisa ditinggal. Jadi mungkin ke depan kita program-program saya seperti itu. Namun demikian, ini memang perlu dukungan Bapak Ibu semua, mengingat
mengingat dana desa itu tidak bisa diharapkan, artinya ini ke depan tentunya nanti kita bersama-sama mencari terobosan-terobosan untuk mengembangkan apa yang menjadi program saya. Jadi selain itu saya juga merencanakan Tirtadi ini nanti akan menjadi kampung digital, di mana nanti kampung digital itu ada 3 aplikasi. Aplikasi pertama ini untuk tata kelola pemerintahan, di mana nanti agar pelayanan pemerintahan ini lebih cepat, lebih murah. Dan ini sudah kita awali untuk data-data itu kita kumpulkan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, kira-kira Februari ini mungkin kita sudah bisa mulai. Aplikasi yang kedua itu tata sosial. Jadi tata sosial ini adalah bentuk ketransparan pemerintahan Kelurahan Tirtadi, di mana kegiatan-kegiatan yang ada di Tirtadi ini nanti Bapak Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan apa setiap harinya akan kita upload ke aplikasi. Jadi itu. Terus yang ketiga, aplikasi ketiga ini nanti tata niaga. Tata niaga ini nanti di mana kita bisa membantu memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Tirtadi. Untuk itu kami monggo untuk program-program saya, termasuk nanti untuk Diresikit ini juga monggo ini juga tentunya nanti akan meningkatkan PAD Kelurahan Tirtadi. Saya kira itu sedikit kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemerakarsa dari PT Adikarya maupun rekan dari Adikarya, Bu Hari dan Pak Daryono yang saya hormati, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemenangannya kita bisa berkumpul bersama pada malam hari ini dalam rangka kita mendengarkan bersama-sama sosialisasi terkait dengan pemanfaatan tanah kelurahan yang berada di Sendari dan Jaturan. Untuk menghemat waktu, langsung saja namanya Mensewu dari Pak Daryono. Kalau tadi masyarakat memang saya tangkap ada kerinduan terkait dengan informasi terkait dengan proyek jalan tol, sehingga mungkin ada beberapa yang lebih banyak bertanya terkait dengan bagaimana sesungguhnya proyek jalan tol itu dilaksanakan. Sementara yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah terkait dengan akses dari proyek jalan tol itu, yaitu terkait dengan pemanfaatan tanah kelurahan untuk Diresikit PT Adikarya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan bagi kita semua. Yang pertama tentu saja dalam proses ini perlu ada yang kita perhatikan adalah pra, saat, dan juga pasca pelaksanaan dari proyek ini. Yang pertama tentu saja pra-nya tadi sudah disampaikan terkait dengan perizinan. Monggo, saya sangat yakin karena ini proyek strategis nasional dan ini juga BUMN, saya pikir tidak kemudian meninggalkan proses perizinan yang berlaku. Namun demikian memang kita tetap harus mengingatkan bahwa proses perizinan sesuai dengan peraturan gubernur yang ada ini tolong bisa kita ikuti bersama, dan ini saya sangat yakin akan dilampaui. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan, terakhir dengan pelaksanaan proyek, saya pikir yang perlu diperhatikan awal adalah terkait dengan safety-nya, karena ini jalan ini kan cukup lalu lintasnya cukup padat. Sementara nanti proyek itu kan mesti ada beberapa waktu mana dan sebagainya, sehingga saya harapkan safety atau keamanan, keselamatan ini tolong diperhatikan betul. Saya tidak tahu apakah ini nanti karena belum kan ini kalau tidak salah 4 tahun ya Pak ya.
Jadi 4 tahun bukan lama, hanya 4 tahun untuk pemanfaatan untuk direksi KIT ini. Jadi selama 4 tahun itulah nanti kemudian direksi KIT dari PTA Adikarya ada di situ. Nah, tentu saja pada saat pembangunan ini tadi saya pikir terkait dengan safety dan sebagainya, karena ini nanti mungkin tidak permanen mungkin gitu. Mungkin saya tidak tahu apakah perlu PBB atau tidak ini atau asal aja sudah kayak fungsi aja dan sebagainya. Tetapi yang jelas kalau ada lari mungkin tidak terlalu, tapi kajian lalu lintas mungkin perlu karena ada proses jalannya ini. Itu terkait dengan pada saat tadi sudah disampaikan juga oleh masyarakat, monggo kalau memang memungkinkan ada tenaga kerja lokal yang bisa dimanfaatkan gitu. Nanti mohon kejelasan menghubungi siapa begitu, sehingga nanti kalau ada yang ingin kerja mungkin bisa. Tentu saja kalau terkait dengan proyeknya mungkin saya mohon mungkin kalau dirasa nanti mungkin perlu ada semacam fintech sebentar ya, fintech sebentar gitu, agar kemudian warga kami juga kapasitasnya meningkat begitu kalau memang itu dibutuhkan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang lain mau silakan saja. Kalau kemudian terkait dengan proyek ini, kemudian terkait dengan proyek ini pula nanti memanfaatkan energi pakai biaya gitu. Apa ya? Berarti di situ, saya pikir juga paling ya sampai harus paling 40 ya, 40 ya. Tidak perlu pakai benteng gitu ya, nggak perlu ya. Ya saya pikir tidak ada kendala di situ. Namun yang menjadi catatan bagi kita atau kita semua, saya pikir terkait dengan proyek ini tadi agar diselaraskan dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Lurah ataupun dicita-citakan oleh pemerintah kelurahan, bahwa nanti akan dikembangkan di sana, sehingga proyek ini akan kemudian sangat bermanfaat pada saatnya nanti ketika kemudian direksi KIT ini selesai. Nah, ini monggo nanti termasuk sampai kepada mungkin desainnya, mungkin aspektifnya, misalkan begini. Artinya kalau jembatan ya karena nanti itu wisata ya jembatannya bukan jembatan. Misalkan saja ini jembatannya juga artistik, misalkan untuk kebutuhan wisata nantinya, misalkan gitu. Nah, akhirnya monggo diselaraskan saja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Kemudian terkait dengan kemudian paskanya atau pemanfaatannya, saya pikir nanti mungkin ada berapa karyawan di situ Pak? 200-an, jadi cukup padat di sana tampaknya. Nanti saya yakin tadi sudah ada K3-nya dan sebagainya, ada posapanya dan sebagainya, security-nya dan sebagainya. Kalau memang ada kebutuhan yang bisa tenaga yang bisa ini oleh tenaga lokal, bersyukur. Tapi saya yakin juga Adikarya punya spesifikasi ini. Tapi kalau masih memungkinkan, kami mohon bisa di situ. Dan ini terkait 200 orang ini, monggo ini juga mungkin kan dahar di situ, makan di situ, kalau memungkinkan bisa memanfaatkan kebutuhannya itu dengan yang ada di sini. Mungkin di sini ada komputer, ada ini macam-macam, monggo bisa ini kalau kan dan sebagainya, mungkin bisa. Atau mungkin nanti cateringnya Pak Lurah dari catering, kan cateringnya dari gas itu kan bisa tuh tiap hari kan 200 sudah pakai, misalkan ini kan juga bisa atau memungkinkan. Seperti itu saya pikir. Dan tadi sudah ditanyakan oleh Pak Arif, namanya setuju, sehingga ini bisa jalan nantinya, dan moga-moga ini memberi kemanfaatan bagi kita. Dan dengan keberadaan direksi KIT ini, moga-moga juga mempercepat proses pembangunan jalan tol yang sudah ditargetkan itu. Karena selama ini memang menurut saya
masih mulai 24, ada yang macam-macam lain. Jadi masyarakat ada kebingungan terkait informasi. Saya pikir itu dari kami prinsipnya ketika masyarakat, BPK, pemerintah kelurahan sudah setuju, kami tentu saja akan setuju dan rekomendasi terkait dengan hal ini yang akan kemudian disampaikan oleh Bupati melalui Dispertani yang nanti disampaikan kepada gubernur atau apa namanya untuk perjanjian sewanya. Saya pikir mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sekilas informasi tentang segera dilaksanakannya proyek Jalan Tol Jogja-Mbawen ya. Jadi alhamdulillah sosialisasi untuk pembangunan Direk Sikit di Sendari, Tirto Adi Melati Sleman itu sudah disepakati oleh tokoh masyarakat dan oleh Panewu Melati, dan mudah-mudahan dengan segera dibangunnya Direk Sikit ini nanti pelaksanaan pekerjaan proyek Jalan Tol Jogja-Mbawen itu segera terlaksana. Dan kemarin ketika saya tanyakan kepada pihak Adikarya bahwa secepatnya insya Allah pada bulan Maret itu nanti proyek Jalan Tol Jogja-Mbawen sesi 1 yang dimulai dari Dusun Sanggeran Tirto Adi Melati Sleman ini akan segera dimulai. Monggo yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.